Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pengen Pintar, sumber pengetahuan yang bisa Sobat Pintar dapatkan secara gratis. Pada kesempatan kali ini, Pengen Pintar akan berbagi tentang bagaimana cara melakukan analisis data atau pengolahan data menggunakan software analisis yakni SPSS versi 16. Sebelumnya, bagi Sobat Pintar yang belum mengetahui bagaimana cara melakukan penginstalan aplikasi atau software SPSS 16, bisa tonton video Pengen Pintar sebelumnya. Nah, langsung saja bagaimana cara kita melakukan analisis data menggunakan software aplikasi SPSS, terutama dalam proses analisis regresi linear berganda. Nah, sebelumnya Pengen Pintar akan mempraktekkan bagaimana mengolah data untuk melakukan pengujian instrumen penelitian. Nah, jadi sebelum kita melakukan penelitian, maka kuesioner atau indikator atau pertanyaan yang sebelumnya kita sampaikan kepada responden harus kita uji terlebih dahulu. Nah, dalam teknik pengujian instrumen penelitian menggunakan teknik analisis data regresi linear baik sederhana maupun berganda, maka terdapat dua teknik pengujian instrumen penelitian, yakni yang pertama adalah uji validitas dan yang kedua adalah uji reliabilitas. Nah, uji validitas sendiri digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Nah, kuesioner ini disusun atas indikator dari setiap variabel. Bila mana koefisien korelasi dari hasil jawaban responden pada setiap item memiliki nilai koefisien korelasi lebih besar dari 0,30 atau R harus lebih besar dari 0,30, maka instrumen atau kuesioner tersebut dinyatakan valid. Nah, itu untuk uji validitas. Sedangkan untuk uji reliabilitas, ya, itu untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari sebuah variabel atau konstruk dari variabel. Nah, suatu instrumen ya dinyatakan reliable bila koefisien reliabilitasnya minimal harus 0,60 atau nilai alfanya harus lebih besar dari 0,60. Nah, bagaimana untuk melihat data kita apakah lolos dalam pengujian instrumen penelitian? Berikut adalah tutorial menggunakan software atau aplikasi analisis data SPSS versi 16. Nah, jadi Pengen Pintar sudah memiliki contoh data ya yang terdiri dari 15 responden ya, yang terdiri dari 15 responden dengan menggunakan 3 variabel yang terdiri dari 2 variabel independen yakni variabel X1 dan variabel X2. Kemudian satu variabel dependen yakni variabel Y. Nah, variabel X1 ini Pengen Pintar menggunakan 6 indikator yang diberi nama X1.1, X1.2 hingga X1.6. Ini merupakan kuesioner atau item pernyataan yang dimiliki oleh variabel X1. Kemudian untuk variabel X2 itu terdiri dari 7 item pernyataan atau 7 indikator yang dimiliki oleh variabel X2. Sedangkan variabel independen ya, memiliki 8 indikator atau 8 item pernyataan. Nah, langsung saja bagaimana cara kita mengolah data menggunakan SPSS versi 16. Yang pertama, Sobat Pintar harus membuka aplikasi atau software SPSS. Nah, software atau aplikasi SPSS versi 16 yang digunakan pada saat ini itu memiliki logo warna merah. Sedangkan versi-versi lainnya itu terdiri dari beberapa warna, mulai dari biru terang, biru gelap, hingga
sebagainya. Nah, yang pertama, pada bagian variable view diisi oleh item pernyataan atau kuesioner yang kita miliki. Berarti dalam data kita yang akan menjadi isian dalam kolom SPSS adalah mulai dari X1.1 hingga Y.8. Nah, caranya bagaimana? Perlu diketahui bahwa dalam pengisian nama pada bagian variable view ini tidak boleh ada tanda atau spasi. Nah, sehingga untuk menghindari hal tersebut, maka di sini Pengen Pinter tidak menggunakan spasi tetapi menggunakan tanda titik. Nah, karena ini harus kita masukkan pada SPSS, maka untuk mempermudah kita tinggal melakukan copy paste. Nah, ini kita copy, kemudian kita akan transpose, ya, kita akan transpose dengan cara klik kanan, pilih paste spesial, ya, pilih paste spesial, kemudian klik transpose, kemudian OK. Nah, setelah ditranspose, maka ini kita copy kembali, kemudian kita paste pada kolom name di bagian variable view dengan cara klik kanan, kemudian paste. Nah, setelah terlihat tampilan seperti ini, maka Sobat Pintar bisa menghilangkan jumlah desimal dengan cara mengklik anak panah bawah, kita buat 0 semua supaya tidak ada angka yang desimal pada pengolahan data kita. Perlu diketahui bahwa jika ada spasi dalam input SPSS, maka SPSS tidak akan dapat membacanya. Jadi untuk menghindari hal tersebut bisa menggunakan tanda titik atau garis bawah. Nah, setelah ini setelah bagian variable view kita isi, langkah selanjutnya adalah kita melihat sebelah kiri dari variable view, yakni data view. Kita klik. Nah, indikator yang telah kita masukkan telah ada pada kolom masing-masing variabel. Langkah selanjutnya adalah kita mengcopy paste data yang kita miliki sebelumnya. Caranya kita blok, ya, kita blok mulai dari data X1.1 sampai data dari Y.8. Di sini Pengen Pintar menggunakan contoh data sebanyak 15 responden. Kita blok, kemudian kita copy, kemudian kita pastekan pada SPSS. Kita paste. Nah, setelah data terinput, ya, setelah data terinput pada aplikasi SPSS, maka langkah selanjutnya kita akan menguji instrumen penelitian. Yang pertama uji validitas dan uji reliabilitas. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah yang pertama, Sobat Pinter ke menu Analyze. Kita klik, kemudian pilih Scale. Nah, di sini ada beberapa persepsi. Ada yang menggunakan Scale, ada juga yang menggunakan Correlate bivariate. Nah, di kesempatan kali ini Pengen Pintar memilih menggunakan Scale, kemudian klik Reliability Analyze. Kita klik. Nah, setelah Sobat Pintar dihadapkan pada tampilan seperti ini, ya, langkah selanjutnya adalah kita memilih variabel yang akan kita uji validitas dan reliabilitasnya. Perlu Sobat Pintar ketahui bersama bahwa dalam pengujian uji instrumen penelitian tidak bisa dilakukan secara bersama-sama. Artinya bahwa setiap indikator dalam suatu variabel
harus dianalisis pada masing-masing variabel itu sendiri. Contohnya seperti ini. Ketika kita memiliki 3 variabel yang terdiri dari 2 variabel independen dan 1 variabel dependen, maka yang pertama kita lakukan adalah kita menguji terlebih dahulu satu variabel yang terdiri dari beberapa indikator. Di sini kami menggunakan 6 indikator pada variabel X1. Nah, dengan demikian variabel inilah yang akan diuji terlebih dahulu dengan cara blok, ya, bisa menekan tombol shift kemudian anak panah ke bawah, kemudian kita pilih tanda transform, kemudian setelah itu kita klik statistik, kemudian centang beberapa item. Yang pertama klik item, kemudian scale if item selected, kemudian correlation dan covariance. Nah, setelah itu kita klik continue. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengklik OK. Inilah hasil output dari aplikasi SPSS versi 16. Nah, bagaimana cara membaca atau menganalisis data setelah data diolah? Nah, caranya seperti ini. Kita kembali ke pernyataan uji validitas bahwa korelasi dari hasil jawaban responden pada setiap item harus memiliki nilai lebih besar dari 0,30. Artinya R harus lebih besar dari 0,30. Dengan demikian nantinya instrumen dinyatakan valid. Nah, kita lihat apakah nilai R sudah di atas 0,30 atau belum. Caranya bagaimana? Untuk melihat nilai uji validitas, maka kita kembali ke output. Yang kita lihat adalah tabel item total statistik. Nah, dalam tabel item total statistik, kita menyorot pada kolom corrected item total correlation. Nah, nilai inilah yang kita lihat apakah lebih dari nilai R yakni 0,30 atau tidak. Nah, caranya kita copy tabelnya, kemudian kita coba menganalisis secara langsung. Nah, kita pastekan di sini. Nah, setelah muncul, kita akan melihat apakah nilai R sudah di atas 0,30. Nah, caranya kita membandingkan nilai R dengan nilai corrected item total correlation. Nah, dapat kita ketahui bahwa seluruh indikator pada variabel X1 itu telah memiliki nilai corrected item total correlation-nya di atas dari nilai R atau di atas dari 0,30. Dengan demikian, maka pada variabel X1 dapat dinyatakan bahwa semua instrumen atau semua item pernyataan yang dimiliki oleh variabel X1 dinyatakan valid. Nah, langkah selanjutnya kita melihat apakah uji reliabilitas pada variabel X1 ya melebihi dari standar minimal yakni 0,60. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita melihat kembali hasil output SPSS. Nah, tabel reliabilitas berada pada tabel reliability statistik. Nah, caranya bagaimana? Kita copy terlebih dahulu untuk mempermudah kita membaca datanya. Nah, setelah kita lihat, untuk melihat nilai uji reliabilitas, kita bisa menuju pada kolom Cronbach alpha. Nah, apabila nilai Cronbach alpha-nya ini telah berada di atas 0,60, maka dengan demikian variabel X1 dapat dinyatakan
reliabel. Kenapa? Karena telah melebihi dari koefisien reliabilitas minimal, yakni 0,60. Nah, untuk variabel X2 dan juga variabel Y, atau mungkin sobat pintar memiliki beberapa variabel yang lebih dari 3 variabel, maka langkahnya sama. Langkahnya sama dengan cara mengklik analyze, kemudian klik scale, kemudian reliability. Nah, karena ini adalah langkah yang kita lakukan sebelumnya, maka ini harus kita keluarkan terlebih dahulu. Caranya Ctrl A, kemudian kita kembalikan pada tempat semula. Kemudian untuk kita melakukan olah data untuk variabel X2, maka kita pilih kembali, kemudian kita transform, kemudian klik statistik ya, karena sudah kita lakukan maka sudah secara otomatis tercentang. Kemudian kita klik continue, kemudian oke. Nah, inilah hasil dari uji validitas dan reliabilitas pada variabel X2. Untuk cara melihat datanya itu sama. Jadi yang kita lihat untuk validitas itu pada nilai corrected item total correlation. Ketika nilai corrected item total correlation-nya sudah di atas 0,30, maka dapat dinyatakan bahwa variabel atau kuesioner dalam variabel tersebut dinyatakan valid. Sedangkan untuk reliabilitasnya dilihat pada tabel reliability statistik. Apabila nilai Cronbach alpha-nya ini sudah di atas dari koefisien minimal yakni 0,60, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X2 telah memenuhi reliabilitas. Nah, untuk variabel dependent atau variabel Y itu dilakukan dengan cara yang sama. Demikian terkait dengan cara melakukan uji validitas dan uji reliabilitas dalam analisis regresi linear berganda. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Pengen Pinter, dan bagikan informasi ini kepada teman-teman dari Sobat Pintar semua, agar kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita ke depannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.